أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muttaqin rahimahumullah. Sidang Jumat yang mulia, saudara hamba-hamba Allah yang beriman. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Qusi As-Salimi yang lebih terkenal dengan nama Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan ada 4 golongan manusia dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia namun sengsara di akhirat. Dan yang ketiga, sa'idun sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia tetapi bahagia di akhirat. Dan yang keempat, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Golongan yang pertama adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berkata di dalam maqalahnya, izul dunya bil mali wa izul akhirah bi amali shalih. Kemuliaan dunia itu dengan harta dan kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh. Satu ketika Rasulullah SAW kedatangan salah seorang pengemis di mana rumah beliau. Pengemis itu meminta sedekah kepada Rasul. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada istrinya, Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai istriku, berikanlah baju itu kepada seorang pengemis. Tanpa panjang kalam lagi, seorang istri yang soleh memberikan baju Rasulullah SAW kepada seorang pengemis. Seorang pengemis yang mendapatkan baju Rasulullah SAW sungguh sangat bahagia yang sangat luar biasa. Berlari-larilah pengemis itu di mana pasar, dan dia berteriak-teriak di dalam pasar sambil mengatakan, siapakah yang akan membeli baju Rasulullah? Siapakah yang akan membeli baju Rasulullah? Semua orang seisi pasar antusias semangat ingin memiliki baju Rasulullah SAW. Di antara seisi pasar itu ada seorang yang buta namun kaya raya. Mendengar ada orang yang ingin menjual baju Rasulullah, dia berkata kepada budaknya, wahai budakku, aku mendengar ada orang yang ingin menjual baju Rasulullah. Kau dapati baju itu, seberapapun itu harganya. Kalau seandainya kau memperoleh baju tersebut, maka engkau akan dibebaskan sebagai seorang budak. Seorang budak mendengar ingin dibebaskan, semangat berusaha untuk mendapati baju Rasulullah SAW walaupun dengan harga yang sangat tinggi. Subhanallah, berkat semangatnya seorang budak sehingga mendapati baju Rasulullah SAW walaupun dengan harga yang tinggi. Diberikanlah baju itu kepada tuannya yang buta. Wahai Tuhan, aku dapati baju Rasul. Inilah baju Rasul, wahai Tuhan. Maka Tuhan itu mengatakan, wahai budak, pada hari ini kamu dibebaskan.
Seorang buta yang kaya raya mendapatkan baju Rasulullah SAW sangat bahagia. Di peluknya baju itu erat-erat di mana dadanya, dibesarkannya di mana wajahnya, digesek-gesekkannya di mana kedua belah matanya, sambil dia berdoa kepada Allah, Ya Rabbi wa Allah, izinkan aku ya Allah, ridhoi aku ya Allah, berkat karamah baju Rasulullah SAW, kembalikanlah penglihatanku ini seperti semula ya Allah. Seorang yang buta yang kaya raya tersebut berdoa dengan penuh keikhlasan hati, memberikan uangnya dengan penuh keikhlasan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan saat itu doanya. Ketika dia menggesek-gesekkan matanya dengan baju Rasul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan penglihatannya seperti semula. Satu kebahagiaan yang sangat luar biasa seorang buta yang kaya raya tersebut. Keesokan harinya dia pergi ke rumah Rasulullah SAW dan dia berjumpa dengan Rasulullah. Diberikanlah baju itu kepada Rasulullah. Ya Rasul, inilah baju aku kembalikan. Rasulullah merasa terkaget. Bukankah baju ini aku berikan kepada seorang pengemis? Kenapa ada pada tangan Anda? Dia bercerita apa yang ada di dalam pasar tersebut. Rasulullah tersenyum sampai gigi geraham itu terlihat. Rasulullah berkata kepada istrinya, wahai istriku, kau perhatikan bajuku. Berkat bajuku itu seorang pengemis menjadi kaya raya. Berkat bajuku itu orang yang buta dapat melihat. Berkat bajuku itu seorang budak dia bebas dari budaknya. Subhanallah. Inilah amal yang soleh yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki demi keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu dari laki-laki ataupun wanita, sedangkan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami berikan kehidupan baginya yang lebih baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami berikan ganjaran pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia selaku hamba-hamba Allah yang beriman. Al-Imam Suyuti di dalam kitab Humasi mengatakan ada 5 faedah bagi orang yang memberikan sedekah. Yang pertama adalah orang yang memberikan sedekah akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Yang kedua, ada orang yang memberikan sedekah dilipat gandakan hingga mencapai 90 kali lipat. Dan yang ketiga, ada orang yang memberikan sedekah Allah Ta'ala berikan lipat gandakan menjadi 900 kali lipat. Dan ada pula orang yang memberikan sedekah dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah hingga 100.000 kali lipat. Dan ada pula seorang hamba yang memberikan sedekah Allah Ta'ala lipat gandakan hingga mencapai 900.000 kali lipat. Siapakah mereka yang Allah Ta'ala berikan dilipat gandakan ganjaran pahalanya hingga mencapai 10 kali lipat? Apabila seorang hamba Allah yang ikhlas memberikan hartanya, mensedekahkan hartanya kepada seseorang yang sehat jasmaniah dan sehat rohanianya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahalanya hingga mencapai 10 kali lipat daripada apa yang dia berikan. Dan siapakah orang yang Allah Ta'ala lipat gandakan hingga mencapai 90 kali lipat? Apabila seorang hamba Allah mensedekahkan, menzakatkan, menginfakkan hartanya dengan penuh keikhlasan hati kepada orang yang buta, kepada anak-anak yatim piatu,
kepada orang-orang yang terkena bencana dan musibah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dilipat gandakan ganjaran pahalanya hingga mencapai 90 kali lipat. Siapakah mereka yang mendapatkan pahalanya hingga ganjaran pahalanya 900 kali lipat? Bila seorang hamba Allah yang ikhlas memberikan dia uang, mendermakan hartanya kepada saudaranya yang membutuhkan, saudara yang membutuhkannya, kemudian dia bantu saudaranya itu yang butuh, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan hingga mencapai 900 kali lipat. Siapakah orang yang Allah Ta'ala lipat gandakan hingga mencapai 100.000 kali lipat? Apabila seorang hamba Allah yang soleh, dia menafkahkan hartanya untuk kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan ganjaran pahalanya dari apa yang dia nafkahkan kepada kedua orang tuanya hingga mencapai 100.000 kali lipat. Dan siapakah orang yang Allah Ta'ala berikan ganjaran yang lebih tertinggi daripada semua itu hingga mencapai 900.000 kali lipat? Apabila seorang hamba Allah yang soleh, yang tawadu, yang zuhud, yang sangat soleh, dia dermakan, dia hadiahkan hartanya kepada seorang guru yang soleh, seorang guru yang alim, yang ahli fikih, yang ahli tafsir, yang ahli hadis, hafidhil Quran, hamba Allah memberikan hadiah kepada seorang guru itu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahalanya hingga mencapai 900.000 kali lipat. Subhanallah, lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu. Hadirin sekalian yang berbahagia, namun di antara kita memandang hanya sebelah mata kita, padahal itu adalah merupakan lumbung-lumbung pahala bila kita dapat mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kelompok yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia pula mereka di akhirat. Dan yang kedua, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia namun sengsara di akhirat. Rasulullah SAW bersabda di mana hadisnya, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi." Barang siapa yang mempunyai harta, maka dia sedekahkan dengan hartanya. Barang siapa yang mempunyai ilmu, dia salurkan dengan ilmunya. Barang siapa yang mempunyai pengaruh kekuatan, dia sedekahkan dengan pengaruh dan kekuatannya. Namun sebaliknya, apabila seseorang mempunyai harta, dia tidak mau infakkan hartanya di jalan Allah. Seseorang mempunyai ilmu, dia tidak mau mensedekahkan, menyalurkan ilmunya kepada orang lain. Seseorang yang mempunyai jabatan kedudukan, pengaruh, tidak mau digunakannya pengaruh itu demi kepentingan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat mereka itu nyawa sudah berada di tenggorokan mereka, barulah mereka mengatakan, "Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqu wa aku minas shalihin." Wahai Tuhanku, kalau seandainya ajal ini kau tangguhkan sebentar saja ya Allah, niscaya aku akan bersedekah, aku akan mendermakan hartaku, dan aku akan menjadi orang-orang yang baik. Namun apa hendak dikata, nyawa sudah berada di tenggorokan, sudah tiada lagi jalan untuk dirinya. Seperti Fir'aun yang tenggelam di mana lautan, ketika nyawanya sudah berada di tenggorokan, Fir'aun itu mengatakan, "Kali sabab tadi, wahai Tuhanku, tolonglah aku. Nyawa sudah di tenggorokan, tidak ada lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Manusia yang semacam ini adalah sa'idul fid dunya wa sa'idul fil akhirah. Bahagia hanyalah di dunia
namun mereka sengsara di akhirat. Kemudian kelompok yang ketiga adalah syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia, miskin di dunia, namun bahagia di akhirat. Di mana Rasulullah SAW ketika didatangi oleh orang-orang yang fakir miskin, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pandang yang paling nikmat, paling enak adalah menjadi orang yang kaya. Kalau seandainya kami beribadah kepada Allah, kami melakukan ibadah sholat, kami dapat pahala sholat. Orang kaya pun sholat mendapatkan pahala sholat. Bila kami berpuasa, kami dapat pahala puasa. Orang kaya pun berpuasa mendapatkan pahala puasa. Namun di saat mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, kami orang-orang fakir miskin tidak dapat berbuat seperti apa yang mereka berbuat. Rasulullah SAW bersabda, wahai saudara-saudara, sahabat-sahabat, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan kepada kalian? Di saat kalian di waktu pagi, setiap selesai melakukan ibadah sholat, kalian selalu berzikir dengan kalimat subhanallah. Kalimat tersebut adalah merupakan sedekah. Kalian membaca alhamdulillah merupakan sedekah. Kalian membaca kalimat la ilaha illallah merupakan sedekah. Kalian membaca kalimat Allahu Akbar merupakan sedekah. Seluruh zikir yang kalian baca itu adalah merupakan sedekah. Biarlah kalian sengsara di dunia, miskin di dunia, insya Allah kalian akan bahagia kelak di akhirat. Kemudian kelompok yang keempat adalah syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Golongan yang semacam ini adalah mereka yang tidak mempunyai harta, mereka tidak mempunyai ilmu, apalagi mereka mempunyai kedudukan dan jabatan. Mereka orang-orang yang miskin fakir, tetapi mereka tidak mau melakukan ibadah sholat. Mereka tidak mau beribadah, mereka tidak mau berpuasa, apalagi mereka hadir di majelis-majelis ilmu. Golongan manusia ini sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang senantiasa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan insya Allah bila Allah telah mewafatkan kita, Allah telah mewafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyad nira kalam Allahil malikil a'la. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi bi yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha bis-sirri wal 'alan wa fa'alul khairati wajtanibu 'anil sayyi'at. Faqala Allah ta'ala min qawlihi innallaha wa malaikatahu
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب المجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والله يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم والله يستجب لكم ولذكر الله أكبر.